to Viva Skensa. Kembali lagi bersama saya Rahmalia Putri. Jadi kali ini saya membawakan sebuah segmen yaitu Reksis, Remaja Eksis. Kali ini saya bersama tamu spesial yaitu Kak Aska. Halo semuanya, nama saya Aska. Saya lulusan tahun 2023 dan saat ini saya sedang belajar di Universitas Padjadjaran di Prodi Sastra Rusia. Wow, mungkin kakak kan sekarang sudah lulus ya kak. Kakak boleh sebutin atau flashback lagi selama kakak menjadi siswa itu bagaimana kak? Selama saya jadi siswa di SMK 1 ya, SMK 1 ini kan merupakan salah satu SMK PK terbaik selebak ya. Jadi tentunya proses pembelajaran yang saya lalui di sini itu sangatlah nyaman. Ditopang oleh tenaga pendidik yang baik dan juga fasilitas yang baik. Lalu tentunya banyaknya teman-teman yang saling support di sini dan guru-guru yang sangat sesuai dengan bidangnya, membuat kita tuh nyaman gitu di belajar di SMK ini. Wow, kalau boleh tahu kakaknya ini ngambil jurusan apa nih kak? Di sini saya dulu ngambil jurusan multimedia nih, sama kayak kamu tuh bajunya. Oh iya. Cuma kalau sekarang jadi di kafe ya. Iya. Kalau boleh tahu kenapa kakaknya mengambil jurusan multimedia dibanding jurusan-jurusan yang lain? Padahal kan di sini memiliki banyak jurusan. Pertama, saya itu dulu selama SMP sangat suka gitu coret-coret di buku, di belakang buku tuh. Sampai buku-buku saya itu nggak ada yang bersih belakangnya, pasti ada, selalu ada coretan. Dari situ saya kan makin tertarik menggambar ya. Jadi saya tuh kayak, aku pengen nih nanti masuk sekolah yang mempelajari gambar. Awalnya begitu. Terus saya dengar tuh waktu saya mau lulus, ada SMK 1, ada jurusan multimedia, di mana multimedia itu mempelajari gambar dan desain. Sesuai banget tuh sama saya yang suka gambar-gambar dan desain kan. Langsung lah PPDB datang, saya masuk. Oh, jadi tadinya ini pertama kakak tertarik dengan gambar-gambar yang awalnya hanya coret-coret di buku. Betul. Mengapa kakak bisa tertarik dengan multimedia, sedangkan di multimedia ini banyak kak, nggak hanya gambar saja? Karena gambar itu luas ya, seni. Saya itu sebenarnya bukan gambar aja sih, apapun yang berbau seni itu saya pasti suka. Musik, film, gambar, dan juga tarian saya suka. Dan di multimedia ini kan semuanya dalamnya media kreatif, jadi itu membuat saya tertarik gitu loh. Jadi kakaknya ini tertarik oleh multimedia karena kakaknya sangat menyukai seni. Betul. Nah kak, kan sekarang kakaknya sudah lulus, pasti kan di SMK itu kakak mengikuti organisasi. Organisasi apa saja yang kakaknya ikuti selama kakak menjadi siswa SMKN 1 Angkasa 7? Organisasi ya. Yang pertama itu saya dulu pernah mengikuti Paskibra selama 2 tahun dan sempat ikut Capas juga, tapi gagal. Dan yang kedua saya ikutan majelis perwakilan kelas, begitu. Tadi kan kakak ikut MPK. Di MPK sendiri kakak menjabat sebagai apa? Kebetulan waktu itu saya menjabat sebagai ketua MPK selama 1 periode. Menjabat sebagai ketua. Bagaimana perasaan kakak pada saat kakak mengetahui bahwa kakak menjadi seorang ketua MPK? Tentu saja kaget dan mostly takut ya, karena ini pertama kali saya memimpin sebuah organisasi. Apalagi saya ini orangnya introvert, banyak pemalu gitu loh. MPK ini kan organisasi pertama saya yang serius-serius banget, jadi saya banyak ngerasain beban gitu. Bagaimana kakak menyesuaikan diri kakak yang kakak bilang tadi introvert, sedangkan di MPK ini kakak harus bersosialisasi dengan orang banyak? Saya sih banyak latihan di depan cermin biasanya, buat ngobrol sama orang. Atau ya biasanya saya SKSD sama orang di kelas, jadi saya ajak ngobrol aja gitu, biar saya sekalian latihan ngobrol sama orang gitu. Jadi lebih ke SKSD sama latihan di cermin ya kak? Iya. Menurut kakak ada kesulitan nggak sih kak pada saat belajar multimedia ini? Tadi kan kakak bilang kakak jurusan Multimedia. Tentunya banyak, karena saya meskipun saya suka seni dan suka coret-coret, saya ini masih
punya knowledge nol di multimedia waktu saya masuk multimedia. Jadi saya harus belajar dulu dari awal. Beda sama teman-teman saya yang awalnya udah pada jago ngegambar ataupun bikin animasi gitu. Jadi kesulitan kakak ini karena kakak menganggap diri kakak bahwa kakak belum punya kesenian di bidang DKV ini, jadi kakak lebih ke mengembangkan diri kakak. Iya, belum punya basic lah. Oh. Ya. Gimana perasaan kakak sebagai anak multimedia nih kak pada saat kakak masih sekolah? Banyaknya pusing sih, cuman saya juga merasakan karena multimedia ya sesuai dengan hobi saya yang dulu suka gambar-gambar waktu SMP gitu. Kegiatan apa saja sih kak pas kakak masih di SMK saat ini masuk jurusan multimedia itu, kakak mempelajari apa saja selain desain gambar? Selain desain dan gambar, saya juga mempelajari fotografi, videografi, foto editing, video editing, animasi, blending, dan juga broadcasting seperti ini. Wow. Ya. Tantangan apa saja sih kak yang kakak alami selama kakak menjadi siswa multimedia ini, dan bagaimana cara kakak mengatasi tantangan tersebut? Kalau kata orang Sunda mah, pembelajaran di multimedia ini meledak-meledak. Jadi saya belum tahu apa-apa nih di multimedia, tiba-tiba disodorin sama materi-materi yang, waduh, ini apa kata saya. Apalagi ya harus pakai banyak software dari Adobe kan ya. Dulu saya belum bisa sama sekali, jadi harus belajar pelan-pelan. Wow, kakaknya berarti semangat dalam mengembangkan diri kakak yang awalnya memang kakak memang tidak punya basic, menjadi memiliki sebuah basic yang pas. Betul. Tanggapan kakak bagaimana mengenai perubahan jurusan multimedia menjadi DKV atau desain komunikasi visual? Tentunya positif lah ya, karena multimedia itu dibanding DKV lebih general. Jadi materi yang kita pelajari lebih luas. Cuman tidak terlalu fokus di setiap materinya. Nah di DKV ini lebih fokus ke desain, yang dimana itu waktu saya multimedia nggak terlalu fokus gitu. Berarti untuk multimedia lebih luas dibandingkan DKV yang sekarang lebih fokus ke titik satu pusat itu? Iya, cuma lebih baik karena lebih fokus. Iya sih kak, jadi nggak pusing juga. Betul. Materi multimedia apa yang paling kakak sukai? Kalau saya dulu sukanya teknik 2D 3 dimensi. Apa gitu kak? Itu saya belajar gambar. Iya, belajar gambar. Saya belajar bikin animasi di... Dulu tuh lucu ya, saya pernah disuruh bikin animasi di Windows Paint. Kamu tahu? Apa tuh kak? Soalnya kelas 10 ini masih materi-materi nih kak. Windows Paint itu aplikasi paling basic buat ngegambar, di mana fiturnya itu benar-benar terbatas, dan itu kan bukan aplikasi buat animasi. Jadi saya disuruh ngegambar satu frame per satu frame, terus di save satu-satu, terus diedit di itu Adobe Premiere. Wow. Dimana itu bikin saya pusing banget kan. Rumit karena nggak sesuai dengan fungsi aplikasi ini. Tentu sih kak. Ada gak kak tips atau bagaimana cara kakak kasih tips ke kita semua, atau sekarang adik-adik kakak yang sekarang mengalami kesulitan di jurusan DKV ini? Tipsnya apa aja kak? Nomor 1, yang pertama, kalau belajar jangan sampai stres. Yang kedua, sabar. Karena multimedia DKV ini kita itu belajar pasti beledak-beledak, jadi kalian tuh butuh kesabaran yang tinggi gitulah. Beledak apa? Iya, kamu pasti mengalami sendiri lah. Untuk sekarang sih ya. Oh iya, pasti ada lah nanti kelas 11. Iya kan. Pada saat kakak sekolah kan kakak pasti beda dengan sekarang menjadi mahasiswa. Iya. Bagaimana perasaan kakak setelah kakak lulus menjadi siswa ini? Perbedaannya apa saja pada saat menjadi siswa dan sekarang menjadi mahasiswa? Yang paling dominan sih sistem pembelajaran dan pergaulan ya. Kalau misalkan di SMK kita belajar full day dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kalau di kampus itu kita belajarnya sangat sebentar, cuma 3 jam per hari. Dan seminggu itu cuma 3 hari kita belajar ya. Cuman, ada cuman ini, setiap mata kuliah itu benar-benar padat. Jadi nggak ada forum
yang bebas gitu. Kita harus benar-benar fokus di pembelajaran. Beda sama di SMK, kita pasti ada pasti 5 menit selesai sama gurunya kan. Dan dari pergaulan nih, kalau misalkan di SMK kita main ya di sekolah-sekolah aja, terus pasti nggak akan ngapa-ngapain lah. Kalau di kampus tuh pergaulannya terlalu luas dan bebas gitu. Jadi mau gimana kita ke depannya dan jadi apa, itu pilihan kita. Kita harus bisa mengontrol gitu. Berarti untuk lingkungan perkuliahan atau mahasiswa ini lebih luas ya Kak? Iya. Kak, kalau nggak salah dengar kan kuliah itu ada kelas pagi, kelas siang. Itu sama aja atau jamnya berbeda? Atau waktunya sama jam sekian? Untuk di kampusku sih ya, di Unpad, kelas pagi, kelas siang itu tentu aja beda. Cuman khusus di prodi aku, kalau misalkan kamu, misalkan hari Senin nih, kamu ada kelas pagi tapi malas banget kan, kemarinnya kan baru hari Minggu, pengen tidur aja gitu. Kalau di prodi aku boleh kamu masuk kelas siang nanti. Jadi ngelewatin kelas pagi, masuk yang sesi siang. Tapi itu sama aja nih Kak, untuk nilai atau bagaimana? Sama aja. Dan sebaliknya kalau misalkan Selasanya kamu kelas siang dan pengen kelas pagi, boleh, terserah kamu gitu. Bagaimana perasaan Kakak pada saat Kakak lulus menjadi siswa multimedia? Saya merasa bangga, tapi di satu sisi saya juga merasa kurang karena saya juga masih belum terlalu banyak mengeksplor multimedia gitu. Dan tapi tetap ada rasa bangganya dong. Belajar di multimedia ini yang emang saya deketin dari lama lah, PDKT-in dari lama, dari 2020. Oh ya Kak, ada nggak sih Kak masa-masa yang membuat Kakak ingin kembali menjadi siswa lagi? Yang pertama tuh magang. Magang tuh nggak ada di sekolah-sekolah lain selain SMK, apalagi di SMK kita ini banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bagus. Jadi magang tuh benar-benar pengalaman yang wow gitu buat saya, karena saya belum pernah bekerja kan sebelumnya. Di situ saya benar-benar bekerja kayak karyawan. Yang kedua, penyusunan laporan. Penyusunan laporan itu benar-benar ngebangun kita buat biasa nanti di tempat kerja. Jadi ya itu pengalaman yang menarik sih buat saya. Yang ketiga, uji kom. Uji kom ini benar-benar bikin saya pusing. Kenapa tuh Kak? Dalam jangka waktu seminggu saya harus bikin animasi 2 dimensi di After Effects. Wow. Dan semua asetnya saya harus bikin sendiri, kecuali lagunya doang. Dalam waktu seminggu tuh. Wow, kok Kak kenapa cuma seminggu? Ketentuan dari Kajur sih kalau itu. Wah, persiapan Kakak pada saat itu apa aja tuh? Sabar. Saya harus biasa-biasain begadang sih. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Yang selain itu sih saya banyak-banyak buka YouTube buat cari tutorial tuh biar animasi saya lebih enak dipandang gitu. Wow. Tadi kakaknya bilang yang paling berkesan adalah magang. Kalau boleh tahu, kakaknya magang di mana? Saya dulu magang di Brainmatics di Jakarta Selatan. Cuman di Brainmatics itu saya nggak di bidang multimedia aja. Saya di bidang data analis banyaknya. Kalau nggak salah dengar, kakaknya ini lolos atau melakukan SNBT. Betul. Persiapan apa saja yang kakak lakukan pada saat kakak melakukan ujian SNBT tersebut? Dulu waktu saya mau SNBT itu sebenarnya saya ikut SNBP dulu, cuma ditolak. Nah, abis ditolak itu saya kan kaget tuh ya, shock berat lah. Wah, kenapa aku nggak diterima padahal nilai aku udah lumayan gitu kan. Tadinya saya mau gap year, cuman nggak dapet terus tuh dari orang tua. Jadi saya tetap ikut SNBT walaupun sebenarnya itu udah mepet banget waktunya ya. Jadi saya buru-buru tuh bikin rencana pembelajaran selama 1 bulan ke depan. Habis itu saya cari buku tuh, 1 buku aja buat dipelajari. Terus saya belajar per harinya paling 2 jam, 3 jam, itu juga dibagi-bagi kayak sejam di pagi hari, sejam di siang hari, di malam hari sejam gitu. Bagaimana kakak membagi waktu tersebut? Biasanya saya kalau belajar paling enak sambil makan tuh.
Karena saya orangnya suka makan ya. Jadi kalau misalkan makan, saya senang. Kalau saya senang, enak belajarnya. Jadi tipsnya harus senang dulu baru belajar. Iya, jangan stres. Kakak kan tadi mengikuti SNBT. SNBT ini kakak mendapat dukungan orang tua, teman, atau motivasi atau bagaimana? Tentu kedua orang tua saya positif mendukung saya ikut SNBT dan teman-teman saya juga lumayan suportif sih buat saya. Wow, gimana Cak? Pastikan ya Kak, SNBT itu kan secara benar itu bersaing dengan banyak orang. Pastikan kita paling bagus nilai ya, atau paling tinggi. Iya. Bagaimana cara Kakak menghilangkan stres tersebut pada saat mengikuti ujian SNBT tersebut? Kalau saya sih banyaknya dulu tuh me time. Terus tadi udah saya mention saya suka makan. Jadi kalau misalkan saya stres biasanya saya makan makanan manis gitu kayak coklat. Terus nonton film, baca komik atau baca novel. Itu biasa saya lakuin biar menghindari stres gitu. Wow, tadi kakak bilang kakak ada makan-makan atau minuman. Iya. Kira-kira apa nih menu yang paling kakak sukai pada saat stres gitu? Apa nih menu favorit kakak? Saya tuh suka mie instan, cuman sebenarnya gak baik ya. Jadi saya batasi, saya pindahin ke makan makanan yang sehat kayak buah-buahan, kayak apel, jeruk, atau saya beli jusnya aja gitu buat nemenin saya belajar. Kak, pastikan kakak mengalami kelelahan ya atau kecapean secara kakak belajar. Apa saja yang kakak lakukan saat kakak merasa lelah dalam belajar itu kakak ngapain aja? Kalau lelah sih saya tidur. Nggak itu aja sih. Kalau lelah saya juga kadang main game secukupnya lah. Biasanya kalau misalkan saya belajar tuh saya nerapin kayak misalkan 25 menit belajar, 10 menit istirahat, misalkan kayak gitu. Istirahat itu saya isi sama misalkan kayak main game atau baca buku atau main catur. Saya tuh suka banget main catur. Kakak kalau main catur tuh biasanya sama siapa nih Kak? Teman kakak atau adik kakak, keluarga kakak? Sama temen sih, temen online gitu. Saya main caturnya lewat aplikasi. Ya, jadi nggak ribet gitu, bisa main di mana aja. Bahkan hamin 1 jam SNBT itu saya main catur dulu. Waduh. Soalnya seru banget sih, kalian harus coba. Tuh kalian katanya kalau lagi stres coba main catur. Sebenarnya stres sih. Tantangan apa saja nih Kak yang kakak jalani pada saat kakak ujian SNBT? SNBT tantangannya. Waktu saya mau ujian itu saya kebelet pipis. Jadi saya mau ke kamar mandi dulu kan. Ternyata di kamar mandi ada puluhan orang lagi ngantri. Ya, jadi saya ngabisin waktu ujian saya 20 menit di kamar mandi. Iya, 20 menit di kamar mandi dulu baru balik terus ujian. Wow. Kakak pernah capek atau putus asa gak Kak selama menghadapi persiapan SNBT? Sering, karena dulu saya tuh belajar kan cuma dapat waktu 1 bulan. Terus cuma belajar dari buku mandiri. Beda sama teman-teman saya tuh. Mereka udah mempersiapkan SNBT itu dari 1 tahun sebelumnya. Bahkan udah ada yang ikutan beberapa les dan tryout. Wow. Faktor apa yang membuat kakak semangat untuk ujian SNBT ini? Karena saya pengen banget buat belajar sastra di perkuliahan. Apalagi saya sekarang kan sastra Rusia. Itu benar-benar saya pengen banget dari SMP. Kenapa kakak ngambil jurusan sastra? Secara kakak jurusan multimedia. Nah, hidup saya itu kan emang nggak linear ya. Saya tuh punya perbedaan. Multimedia buat saya itu sebagai hobi atau lifestyle. Jadi saya waktu SMP tertarik buat mengejar multimedia di SMK. Kalau misalkan sastra, itu saya sudah sejak kecil suka sastra. Saya emang suka literatur asing, saya suka seni. Sastra juga seni kan? Iya. Tadi saya udah mention, saya juga suka seni. Apapun yang berbau seni, saya suka. Wow. Ya. Jadi seni ini luas yang membuat kakak bisa tertarik kepada sastra juga. Betul. Kakak boleh ceritain nggak sih Kak, ada gak cerita yang menarik menurut kakak pada saat kakak ujian SNBT tersebut tadi yang kakak sudah bilang?
waktu SNBT tuh ya, saya lihat temen sebelah saya tuh ngerjainnya cepet banget. Klik A, next, B, next, C, next. Kok dia belajarnya tak gitu ya? Abis itu dia tidur loh. Iya. Sedangkan saya masih pusing, ini ngisi nomor 20 apa jawabannya. Terus ya tadi saya udah bilang saya pipis dulu 20 menit ngabisin ngantri. Pas balik-balik waktunya udah kepotong 20 menit. Terus saya berangkat kesiangan. Wow. Kenapa bisa kesiangan tuh Kak? Karena saya nggak tidur. Nggak bisa. Nggak tidur. Nervous ya, soalnya kayak aduh besok saya udah ujian, nentuin banget nih masuk atau enggaknya. Padahal sebelumnya saya nggak ngerasa stres loh padahal. Cuman entah mengapa H-1 itu benar-benar bikin deg-degan. Oh ya Kak, dan tadi kita ngobrol-ngobrol nih Kak, minumnya diminum dulu Kak. Oh boleh, disponsor oleh Multimedia. Ya, di sensor. Di center, oke. Gimana perasaan Kakak setelah Kakak tahu bahwa Kakak lolos ujian SNBT tersebut? Tentunya senang dong, kan itu emang benar-benar saya targetin kan. Apalagi saya bukanya itu pas banget baru bangun tidur. Jadi ngerasanya kayak wah abis mimpi dapat mimpi gitu. Jadi ada perayaan tersendiri atau bagaimana nggak Kak pada saat Kakak bersama keluarga setelah mengetahui bahwa Kakak lolos nih Kak? Kalau perayaan sendiri sih nggak ada, cuman banyak bersyukur aja sih. Paling ngabarin orang-orang rumah kayak, Bu, aku diterima nih gitu. Alhamdulillah, kayak gitu aja sih paling. Ekspresi atau reaksi orang tua gimana Kak? Ya pastinya terharu sih sampai meluk-meluk. Iya. Tadi kalau nggak salah Kakak bilang Kakak masuk Universitas Unpad. Mengapa dari sekian banyak universitas Kakak memilih Unpad? Pertama, karena sastra Rusia itu cuman ada di 2 kampus dan salah satunya Unpad, hanya di Unpad dan UI. Dan kalau misalkan menurut rating dari pembelajaran kebahasaannya, Unpad itu paling bagus di sastra Rusianya. Jadi saya pilih Unpad. Kedua, karena saya juga aslinya kan orang Bandung. Jadi saya ya ke Unpad aja lah gitu, kayak balik lagi ke kota sendiri. Gimana ceritanya nih Kak? Kakak aslinya orang Bandung. Iya. Terus Kakak sekolah di SMK 1 Rangkas. Iya. Terus balik lagi ke Unpad. Ya panjang sih ceritanya. Saya dulu waktu SMP saya pindah ke sini karena satu dan lain hal. Terus entah mengapa tiba-tiba panggilan hati pengen balik lagi ke Bandung lewat Unpad gitu. Tadi Kakak bilang Kakak masuk jurusan sastra Rusia. Betul. Mengapa dari sekian sastra itu kan luas ya Kak? Mengapa Kakak memilih sastra Rusia? Nah, kenapa Rusia? Karena mungkin di image teman-teman semua Rusia itu isinya perang atau komunis atau ya negara yang dingin. Tapi di balik itu semua, Rusia itu salah satu negara yang menyimpan banyak literatur dan seni. Apalagi di kota Saint Petersburg. Itu tuh kota seni di Rusia yang benar-benar semuanya tuh seni gitu. Ada teater, ada pameran seni, ada museum. Terus banyak sastrawan yang terkenal di dunia itu asalnya dari Rusia. Misalnya kayak Leo Tolstoy. Pernah dengar? Mungkin belum. Nanti kamu harus baca deh bukunya. Bukunya judulnya tuh itu judul buku atau itu nama pencipta buku? Itu sastrawannya. Judul bukunya saya rekomendasiin Anna Karenina. Wow. Itu bagus. Yang kedua kayak Dostoyevsky dan lain-lain. Kapan-kapan dibaca ya Kak? Boleh baca. Bagus tuh. Ada pesan gak Kak untuk diri Kakak yang dulu dan apa perasaan Kakak di perbandingan Kakak dengan diri Kakak yang dulu dengan diri Kakak yang sekarang? Pesan buat diri aku yang dulu ya. Apa ya? Harus semangat aja sih. Terus kalau belajar jangan terlalu keras. Banyakin main juga. Coba belajar catur juga harusnya dari dulu. Saya belajar catur baru tahun kemarin soalnya. Waduh.
Kakaknya suka banget catur nih, Kak? Iya, soalnya saya bingung tuh ngisi waktu luang ngapain. Ada catur nih, install, belajar. Selain catur, apalagi nih Kak yang kakak sukain gitu? Permainan gitu ya. Saya suka main Uno sama teman-teman sampai berantem. Wow. Dengar-dengar kakak ini suka bikin film. Kakak dapat inspirasi untuk alur ceritanya tuh dari mana, Kak? Bagaimana? Kalau film itu saya itu kan banyak bikinnya film monolog ya. Jadi saya tuh biasanya kalau suka nulis-nulis esai atau curahan hati aja sih di kertas. Nah itu saya bikin film aja. Boleh kasih tahu kakak atau spill film yang kakak pernah buat? Dulu yang paling terakhir tuh saya bikin film judulnya Wistorajik. Itu tentang seorang anak yang takut akan masa depan. Itu pas banget tuh, saya waktu itu kan bener-bener di ujung masa-masa SMK saya tuh, saya takut banget. Ini gimana sih ke depannya, jadi saya nulis. Itu dijadiin naskah. Kebetulan ada tugas bikin film kan. Saya pakai naskahnya buat bikin film. Berarti tuh ngalir aja? Ngalir aja. Ngalir? Iya. Oh. Seni itu enaknya ngalir aja, jangan dipaksakan. Ya benar sih Kak. Ya. Ada nggak Kak saran-saran buat para peserta SNBT selanjutnya? Tips-tipsnya atau Tips-tipsnya tetap belajar, terus jangan stres. Berapapun waktu yang kalian punya, misalkan sehari kalian cuma punya 10 menit, ya udah pakai 10 menitnya. Tapi di 10 menit itu kalian jangan terdistraksi apapun, benar-benar fokus ke pembelajaran. Terus jangan fokus belajar aja, karena di SNBT kan soal-soalnya benar-benar dirancang buat mustahil diselesaikan dalam waktu cepat kan. Jadi kalian juga belajar maintain waktu supaya terbiasa mengisi soal dengan cepat. boleh kasih pesan dan kata-kata motivasinya untuk para peserta SNBT selanjutnya nggak Kak? Agar lebih siap menghadapi SNBT selanjutnya. Jangan menyerah, banyakin me time sama berdoa aja sih. Intinya doa. Doa itu penting karena selain itu hubungan kita dengan Tuhan, itu juga menambah kepercayaan diri kita. Kita itu butuh keimanan kemana-mana, kepercayaan diri. Oh ya Kak, sadar tadi kita sudah berbicara cukup lama. Boleh kasih kata-kata motivasi sebagai penutup acara podcast ini nggak Kak? Buat kalian yang masih bingung buat masa depannya, jangan khawatir. Masa depan itu pasti ada di genggaman kalian sesuai dengan apa yang kalian sekarang lakuin. Kalau misalkan kalian benar-benar khawatir dengan masa depan kalian, jangan terlalu dipikirin, tapi kalian benar-benar mencoba melakukan yang terbaik aja di timeline kalian sekarang. Jadi intinya jangan takut dengan masa depan dan jalani dengan bagaimana kita belajar untuk saat ini. Iya, karena saat ini tuh masa depan kita nanti bakal terpengaruhi. Wow, terima kasih kepada Kak Aska karena sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Dan untuk sobat-sobat Mainpods, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa, bye. See you next video. Cut.